Kita jauhkan semua narkoba dari dia. Gitu. Mati orang bisa orang. Sakau tuh bisa mati. Bener. Menyakiti yang besar-besar itu, gitu ya. Itu karena dia akan ngisep darahnya sendiri. Karena di darahnya ada narkoba. Narkobanya kan. Kan handphone kan kita candu nih. Scrolling tuh candu loh. Memang sudah dibuat bagaimana caranya agar orang tuh nggak bisa berhenti scroll. Bahkan ada orang misal mabuk miras, itu nggak, kita nongkrong, dikasih sebotol terus besoknya langsung beli sendiri. Enggak, besoknya udah coba lagi. Lingkungannya tuh mendorong untuk habits itu terbentuk. Nah kalau sudah habits itu terbentuk, tubuh yang craving sendiri. Lah katanya Indonesia aja, narkobanya itu kan masuk dari luar sengaja. Benar. Supaya generasi mudanya rusak. Benar. Lucunya di Indonesia, tapi konsumsi narkobanya tiap tahun naik. Makanya. Gimana? Halo, nama saya Rizko Aditama. Saya pernah kecanduan semua hal. Semua hal yang bercandu itu saya. Karena saya suka bercandu kalau sama teman-teman. Bercanda. Rokok ya. Rokok. Aib tat nanti tat. Aib tat. Cerutu berarti ya. Nah, semua tadi ya. Apalagi zina. Ini mah buka aib ini mah. Gua sengaja diundang ke sini buka aib ini. Gimana nih? Ya enggak. Lanjut, kan mereka belum tentu percaya. Tapi kan itu. Tapi mereka yakin. Yakin ya. Mereka yakin. Mereka belum tentu percaya karena mereka yakin. Ya. Tunggu deh. Candu kan? Nanti mungkin kita masuk ke definisi candu ya. Jangan-jangan yang Rizko sebut tuh bukan candu. Benar. Jangan bukan candu. Aku tuh nggak bisa makan kalau nggak pakai nasi. Itu candu bukan Ustaz? Harusnya sih ya. Nanti ada teorinya. Wah, teori. Luar biasa. Aku salah tempat duduk. Ya, gue Fuad, dan kalau candu menurut gue yang gue candu tuh hiburan iya. Lu candu dance cover nggak sih? Kalau lu nggak dance cover terus lu sakau gitu. Gue nggak bisa, ngapain? Aku tahu candunya apa? Gibah. Enggak sih. Enggak gitu. Kayaknya kemarin ada yang antum cerita ke aku. Itu tetangga atau apa? Enggak ada ya? Tetangga? Kenapa tetangga? Lu gibahin tetangga. Dia kayaknya menjaga mulut sekarang. Gibah tetangga ya, depan kamera. Aku kayaknya kenal lagi ketandang. Oh gitu. Enggak, kalau yang paling ngerokok. Ngerokok? Iya dulu. Cinjal? Iya. Kok kayak aja. Aku cuma mau nyari. Dia tidak tahu aib kita. Dia itu di tim pengusaha rokok. Gitu ya. Pabrik rokok. Kita kan yang kena candunya. Ya ini jangan petani tembakau ya. Iya. Aku nggak pernah ada tembakau, Pak. Ngelitingnya kan ini daun alpukat. Daun alpukat. Daun alpukat. Ya, terus. Ya itu sih paling. Jadi kalau makan paling gini sugar. Oh iya itu bisa tuh katanya. Kayak gitu. Kayak gua ngerasain nasi. Gula, tapi kopi. ini udah 4 hari. Lu kopi nggak sih? Dia tiap hari ngopi loh. Itu candu nggak sih? Itu candu. Iya, kopi berarti. Lu sih suka bercandu. Bercandu mulu. Gadget sih enggak sih, hitungannya enggak terlalu gimana. Oh iya gadget. Iya benar. Ustaz Husen gimana? Pernah candu main piano gitu? Musik pernah. Pernah? Candu musik. Satu hari kadang-kadang waktu itu 8 jam. Buset. Itu kecanduan bukannya? Nggak tahu apakah kayak nanti kita bahas. Tapi yang paling kecanduan itu aku kecanduan mengamati orang-orang yang kecanduan. Mulai ya. Masalah. Mulai ya. Kayak nggak ada sesuatu kalau nggak ada rumitnya gitu ya. Nah, gimana cara kita untuk tidak kecanduan? Artinya jangan mencandu. Itu dia sampai sakau loh. Iya. Mana orang merokok? Mana? Aku pengen mengamati orang merokok gitu ya. Karena sakau kalau tidak ini. Iya, jadi pembelajaran itu sebuah candu. Antum candu ini nggak sih? Begitu waktu bakar bikin apa? Sikat-sikatan gitu. Iya. Ini udah kecanduan menyusahkan orang ini kayaknya ya. Candu ada singkatannya nggak sih, Tat? Iya. Cantik duniawi ya. Cantik duniawi. Kecantikan duniawi. Aku malah mikir. Tapi aku tahu tuh, kecanduan itu kan bahasa Indonesianya adiksi. Bahasa Inggris. Enggak, adiksi bahasa Indonesia. Kecanduan juga bahasa Indonesia. Sinonim. Sinonimnya adiksi. Kalau kecanduan apa ya? Aku pernah kecanduan game. Oh iya. Aku kecanduan game jelas tuh. Karena Mas Husen baru musik 8 jam sehari aja bangga ya. Aku main WE aja udah 7 jam sehari. Winning Eleven. Ya. Bola. Belum main RPG. Oh, bentar. Final Fantasy ya? Final Fantasy. Jadi game. Game. Nah, jadi game pertama. Yang kedua aku bucin.
kecanduan cinta. Kecanduan cinta. Aku kepikir terus ketika zaman dulu. Jadi kelemahanku tuh perempuan, kelemahanku dulu. Sama game itu dia tuh. Dua itu aja. Apalagi kalau game tentang perempuan. Enggak juga ya. Game ada namanya Banyak. apa tuh? Tokyo apa? Banyak kan. Yang game-game yang tidak senonoh. Iya, tapi aku nggak pernah main. Karena aku mainnya kompetitif itu, yang karena aku tidak kompetitif di lapangan. Enggak sih. Maksudnya aku main bola juga di lapangan. Cuman aku sebenarnya aku tahu sekarang WE itu enaknya apa? Kita main sampai mulut kita ngomong, menghina-hina orang. Misuh itu ya. Iya, misuh. Jadi ada teman kita. Gitu ya? Iya. Ya, itu nanti ada teorinya. Ada teorinya, ya. Karena kalau nggak ada yang dipisuin, aku nggak mau main sendiri juga. Gitu. Kecuali kalau RPG. Jadi ya game pasti kecanduan sih sebenarnya. Bisa. Iya, canduan game. Sama tadi apa namanya? Wanita. Bucin. Gitu. Jadi ya. termasuk ini ya, kelompok terima kasih ya. Iya. Apa tuh? Terima kasih. Teringat mantan yang dulu menjadi kekasih. Aku bener kata gue itu kecanduan ngasih Iya kepanjangan. benar. Betul. Itu kalau sehari aja nggak ngasih kepanjangan. Bi, kenapa Bi? Kata istrinya kan. Aku belum ngasih panjang. Apalagi yang bisa dipanjang-panjangin gitu ya. Istri. Istri. Menurutku ya, aku nggak tahu definisi benernya ya. Tapi menurutku kecanduan itu adalah ketika kita itu menjadikan sesuatu itu sebagai kebutuhan. Berarti kebutuhan itu candu. Bukan, Iya. sesuatu yang nggak penting tapi jadi kebutuhan gitu loh kan. Kecuali dengan hajatul udawiyah kayak makan, tidur itu kan. Ngeri ngomongan antum ya. Hijrah. Balik ya pakai ini. Ngeri ngomongan antum ya. Kecuali kebutuhan hidup yang begitu kan memang sudah harusnya seperti itu. Tapi ada loh orang misal kecanduan, misal kayak main game tadi. Kalau nggak main game dia tuh kayak kosong, hampa. Nah itu sudah berarti candu tuh. Apapun bentuknya, mau kecanduan rokok tadi, kecanduan zat adiktif, ataupun kecanduan entertainment, bisa berbagai hal. Itu menurutku definisiku, nggak tahu benar atau salah ya. Coba kita tanya kepada teori. Pakar teori. Kalau menurutku gini dulu deh, kita list dulu apa yang ada kata candu. Kecanduan rokok misalnya. ya, Apalagi kecanduan game. kecanduan Kecanduan miras. pornografi. Kecanduan pornografi. Kecanduan narkoba. Apalagi? Candu. Udah tadi. Aku tuh tadi ketika mikir-mikir candu ya, itu di kepala aku langsung kata-kata Karl Marx. Agama adalah candu. Oh iya ya, bisa juga begitu ya. Dia bilang apa namanya, religion is opium of the people. Iya, aku tuh ngefans banget loh sama dia tuh. Aku tuh candu banget sama Islam sekarang. Iya. Nah, jadi dia bilang agama adalah candu. Apalagi candu misalnya? Candu. Perang candu. Ya, perang candu. Ada perang candu. Ada perang candu. Perang candu. Oh iya. Opium War. Iya, Opium War. 1839. Iya benar. Opium War. Nah, dari situ baru kita lihat candu itu apa. Contoh misalnya ya, orang kecanduan main game. Kapan dikatakan dia kecanduan main game? Kalau dia melalaikan hal-hal yang harusnya dia lakukan demi game. Ketika gamenya diambil, dia ngamuk. Ya, Kecanduan kopi. Bedanya dengan penggemar kopi adalah kalau penggemar kopi itu masih reasonable. Kalau kecanduan kopi, dia bunuh orang pun mau demi kopi. Kalau nggak ada kopi itu kayak gelisah gitu. Gelisah. Contoh lagi, kecanduan narkoba, kecanduan pornografi. Berarti seolah-olah dia tuh nggak tahu lagi kondisi situasi kayak apa. Lagi rapat nih, rapat dewan, malah nonton. Oh ada tuh. Kan kepencet katanya. Nah, berarti orang Cuma bilang, dia 30 detik gitu. iya, kata orang kan nggak punya otak. Iya. Sama kayak katanya Karl Marx. Agama adalah candu, karena bagi Karl Marx agama itu nutupin akal sehat. Kok kamu mau sih diperes cuma gara-gara katanya kamu nanti dapat gantinya di surga? Yang sesuatu nggak ada ya. Kok kamu mau sih nerima bahwa kamu harus diatur sama raja gara-gara kata itu takdir? Berarti seolah-olah menghilangkan akal. Iya. Berarti candu adalah sesuatu yang sampai akal itu kalah sama dia. Itu menurut antum kayak gitu. Iya, candu. Kalau di materi MDG yang aku bawakan soal yang Gen Z itu, definisi candu tuh adalah sesuatu yang kita pakai atau kita konsumsi secara berulang. Kita bergantung pada itu dan akan mengalami perubahan mental maupun fisik ketika kita berhenti
dari hal tersebut. Ya. Nah, itu jadi dia Itu mirip-mirip dengan teori ketergantungan. ketergantungan. biasa. Tapi menurut siapa nggak tahu. Kita akan dikasih tahu nanti menurut siapa. Iya. Tapi Menurut jadi saya ya, bukan. Nanti kita harus tanya ya. Iya. Tapi jadi gitu. Jadi dia selalu berulang. Pembedanya tuh di situ. Jadi ketika berhenti ada yang berubah di mental maupun fisik gitu. Misalkan kayak candu nasi. Nah, itu kalau misalkan nasinya di stop, Ngiler. Sakit kepala gitu-gitu. ya kayak gitu kan kepala atau gue pernah dulu kayak stop gula pertama kali tuh. Itu kayak detox banget sih karena terlalu sulit. Craving. Craving gitu. Ada cravingnya berarti. Ya? Dan Sakau. ada apa tuntutan untuk terus memenuhi itu. Itu secara non fisik. Secara fisik apa ngiler? Aduh, Nah, gak tapi beler. secara Ingus. fisik apa ya misalkan ya kayak tadi dibilang apa? Pusing. Pusing kayak kopi. Aku kalau nggak ngopi misalkan sehari Lidah itu- pahit. Enggak ini. Kalau Oh, lidah kata pahit orang itu rokok. Hmm. Iya. Masem, Asam, lidah asam. Kalau kopi Pahit tadi atau sakit asam kepala. jadi? Asam. Asam atau pahit? Udah percaya aja nih sama yang rokok. Kita berdua nih udah kasih tahu Iya. jawabannya. Makanya kita kalau berhenti makanya permen. Oke. Supaya asam. Manis. Jadi Oh. nano-nano. Asam manis ya. Itu enak. Kayak itu kita bener nggak? Tat? Gimana Ya, menurut teori Ustaz? Teori. Kalau dari proses kan ada 3 sebenarnya. Ada entry point, nanti ada critical point, Oke. Ada mati. ada impact point. Kirain mati terakhir. Nah, itu dari Kritis. prosesnya. Iya. Jadi kecanduan tuh biasanya kalau sudah sampai titik critical point. Belum mati mas. Tadi apa setelah kritis tadi? Critical point itu nanti ada 2 hal. Pertama, konstruktif dan destruktif. Oh. Apakah menghancurkan dia gitu? Ataukah justru memperbagus gitu. Emang ada kecanduan yang mau perbagus mas? Kecanduan sholat, kecanduan berbagi, kecanduan itu candu loh. Kayak gini-gini nih. Iya. Ada nanti. Itu aku banget by the way. Itu Iya, secara kayak zaman Rasul gitu masih orang sholat sampai kayak Langsung aku panjang-panjangin mau rokok. ngomong Nah. congmal. aku mau bahas dari sudut pandang perspektif kimiawi. Kimiawi. Ngeri ya. Apanya duniawi? Nanti aku Jadi di rektor kelas itu pernah aku bahas tuh 2 jam tentang kebahagiaan, teori Ya. kebahagiaan. Itu salah satunya sudut pandangnya dari sudut pandang kimia. Pasti mau bahas dopamin. Ya, jadi ada 4 hal yang perlu kita lihat ketika kita bahas tentang kecanduan. Ya, Pertama, ini hormonal ya. hormon. Dopamin, kemudian oksitosin, kemudian endorfin, dan yang keempat Telur itu asin. Morfin. Serotonin. Serotonin. Sorry, Serotonin. serotonin. Dopamin itu satu hormon yang keluar ketika seseorang itu mencapai Pencapaian. prestasi tertentu, pencapaian tertentu. Punya anak. Ya, itu dopamin. Kebahagiaan ada. Menikah. Iya. Jadi Tapi tergantung pencapaian dia bukan itu. makanya Bisa jadi stres. orang-orang yang main game tuh sebenarnya yang ada dalam proses sistem kimiawinya ada dopamin yang keluar. Bener. Kalau menang, Iya. kalau Menang game kan. Kalau kalah. Dan itu terekam oleh otak sehingga ada yang terus Tuntutan menerus untuk di- Lagi, iya, pengen lagi pengen dan lagi. lagi dopamin. Kalau kalah amit-amit. Iya. Jadi ini sebenarnya positif-positif aja. Iya. Sebagai kita kalau lagi menang, seneng kan, lagi mendapatkan sesuatu, misalnya makan kenyang, itu dopamin sebenarnya. 4 tadi itu semua ngomongin soal candu sebenarnya kaitannya. Oh. Ada. Itu tentang sesuatu yang dicapai Iya, capai. kalau dopamin. Yang kedua itu Oksitosin. Oksitosin itu sesuatu yang berkaitan dengan kasih Gen. sayang, Cinta. cuddling, Oh. suka sama orang. Makanya tadi ada love. affection. Iya, jadi candu cinta. Love opium. Cangking ya. Itu termasuk Candu cinta, capcin. Kok capek? pelukan, kemudian salaman, berbagi sama orang. Aku tuh nggak bisa kalau nggak dipeluk gitu. Iya, misalnya. Ya, Geli oksitosin. banget. Jadi itu menghasilkan kebahagiaan. Iya. Kita capek sampai rumah ada yang senyum, Happiness. peluk. Nah, Iya, itu benar. keluar tuh oksitosin. Setelah Kita duitnya pulang mana? sampai rumah lihat kucing lucu gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu oksitosin yang keluar. Oh, pantas ada yang mulai piara kucing ya. Dari sini aku tahu kadar oksitosin Fuadin rendah. Ada lagunya Gitu ya? itu pantesan. Ada lagunya kan. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa. Layan. Parah. Berarti Biasa tidur sama gajah, tak? Enggak itu malah orang Palembang enggak apa-apa lah. Tapi kan tuh ngomong sama orang Bugis tahu Emang nggak? kenapa orang mungkin? Iya, coba kasih tahu apa. Lu orang Bugis aja biasa aja, ini orang Cina kenapa sih? Tahu satu nih. Iya. Beras orang Palembang lagi. itu direkam oleh otak. Oh. Kebahagiaan, kesenangan-kesenangan seperti itu sehingga itu membuat candu. Orang
ingin terus menerus. Kenapa sih ketawa? Nah ini kenapa ketawa ini? Ketawa sampai cekakaan. Ini yang ketiga tadi. Apa tuh? Endorfin. Tadi yang apa tadi yang pertama? Yang pertama dopamin. Pencapaian. Ada D-nya dia mirip. Endorfin, dopamin. Oke, Dopamin. mirip. Aku kalau inget dopamin itu inget makan. Jadi makan tuh pencapaian sebenarnya. Oke, kalau endorfin? Kayak nasi itu dopamin dia. Dopamin. Makanya aku kalau ngebakso itu di pakmin karena dopamin. Cara ngapalinya gitu. Dopamin, pakmin, bakso di pakmin gitu. Oke, kalau endorfin? Endorfin itu Pakmin. jadi dia hormon yang bisa menghilangkan rasa sakit atau rasa penat secara atraktif. Jadi biasanya ketawa ngakak. Healing, like that. Bukan. Nanti healing yang keempat. Secara fisik, secara physically. Ngakak, Tapi ini teriak, healing physically, kan? nangis, gitu. Nangis itu endorfin yang keluar. Gitu. Gitu. Jadi orang itu kadang-kadang juga kecanduan ngakak, ketawa gitu. Bahkan Karena itu nangis rilis. Iya, rilis dia. Oh. Itu endorfin. Rilis Makanya kalau orang kegilaan ketembak itu des gitu. Tawa. Itu bukan gitu. Tapi Enggak juga gitu kayaknya. Enggak juga ya? Enggak juga gitu, Mas. Enggak ada Belum pernah ketembak. Kita belum pernah lihat. Orang ketembak itu biasanya teriak atau kalau nangis itu biasanya semakin sakit dia nangisnya semakin kenceng. Gitu. Itu karena Sampai endorfinnya tidak bisa kenceng lagi, dia nangisnya tertekan gitu ya. Pantas ada orang menikmati tangisan ya? ada yang Iya, begitu. kayak apa anak-anak drama, anak-anak yang hidupin drama itu. Dia tuh kayak nyari sakit aja. Udah dikasih solusi tetap mau nyakitin diri karena di posisi saat dia menangis tuh kayak Iya. Aku punya temen yang kerjaannya hobi nonton film sedih karena katanya pas lagi nangis tuh kayak Rilis. Iya, Iya, dia memang nyari sedihnya tuh. Iya, benar-benar. Kalau Dan nggak itu- kalau nggak bisa rilis karena nangis, suntik mati aja. Iya nggak apa. Supaya hidupnya Kenapa nggak ini drama. orang- Jadi sadis gini, jadi radikal begini. Iya, supaya hidupnya nggak drama itu loh maksudnya. orang Palembang ini. Enggak, aku orang Bugis sekarang. Ya enggak mau aku. Orang Bugis parah. Nah, yang keempat Ah. itu serotonin. Serotonin. Itu mood booster. Orang kan mood booster. Kayak denger musik biar Iya. tadi ya tenang gitu. Tidur mengeluarkan hormon Aku pernah baca artikel katanya makan coklat, makan manis itu mood. menaikkan mood. Coklat itu beda. Kalau serotonin itu ada pada pisang. Bisa. Maka orang kurang tidur makan pisang. Iya, dengerin musik, kemudian healing. Ya, makan pisang. Apa traveling gitu. Setuju. Nah, itu direkam oleh otak sehingga kita kemudian merasa nyaman di situ dan terus-menerus merasa nyaman. Nah, itu kalau itu sudah sampai critical point yang tadi di mana dia destruktif, nah itulah yang disebut sebagai kecanduan. Contoh. Dan yang berikutnya adalah proses ini itu bisa akselerasi, dikatalisasi, dipercepat dengan misalnya tadi kayak opium, Iya. opium, nikotin misalnya, itu membuat dopamin tuh menjadi cepat keluar. Oh, benar, setuju sama itu. Benar-benar. Ya. Jadi itu cara instan sehingga mekanisme Rokok. tubuh ini Rokok. menjadi sakit. Nah, di Aku setuju titik itu itulah benar. yang disebut sebagai critical point dan itu nagih. Nah, Betul. karena sudah terekam di otak seperti itu menjadi nagih. Jadi recall gitu. Aku setuju tuh bahwa dengan cara instan Tat. Jadi yang aku baca, kecanduan itu akan mudah muncul di hal-hal yang instan untuk menghasilkan 4 hal tadi Dopamin. gitu. Benar. Makanya ini contohnya. Handphone. Kecanduan handphone. Betul. Scroll. Betul. Tiba-tiba mau ngeluarin handphone ngeliat. Iya. Enggak tahu mau ngapain pokoknya Nggak kayak Jadi Mau effortless keluar. Tat. Kayak misalkan Iya. kayak game itu kan dibandingkan bola beneran. Iya, susah. Kita harus keliling cari temen dulu, jatuh rasain sakit, teamwork segala macam. Kalau itu lama untuk menang sih, muncul sih ya hormon-hormon tadi, tapi kan butuh proses yang lebih panjang daripada sekedar main kalah, kalau ada dapat tinggal restart gitu. Jadi lebih cepat untuk menghasilkan hormon-hormon tadi. Ini aku langsung yakin karena yang ngomong adalah dopamine addict. Dia Yang tadi itu bisa Apa disingkat. game loh? Yang tadi itu bisa disingkat. Selain sesuatu diperpanjang itu bisa disingkat. 4 tadi ya? DOES, DAS. Oh, D das. O DOES kan. Das. Dopamin, oksitosin, kemudian Endorfin, dan serotonin. serotonin. Das. does ya, does. Artinya kita sudah sampai pada kesimpulan ya bahwa candu itu adalah ketika kita sudah nggak punya kontrol. Kontrol itu adalah kata Anu adalah akal, rem kan, adalah akal. Nah, jadi akal ini sudah tidak berguna lagi. Dan memang pada faktanya orang-orang kecanduan itu secara fisik berubah memang saraf. Oh. Kan ada namanya otak tuh punya plasticity. Dia kayak misalnya kalau ditaruh di mangkok dia jadi bentuk mangkok gampangnya gitu. Jadi taruh dia mudah berubah. Katanya berubahnya dalam waktu sekitar 1 bulan.
21 hari. Jadi otak tuh bisa berubah. Jadi konstelasinya itu, koneksinya dia bisa berubah dalam waktu 21 hari. Parahnya kalau ada orang sudah kecanduannya parah dengan zat-zat adiktif itu kadang-kadang sarafnya tuh sudah putus. Bukan hanya putus tapi mati sarafnya, sehingga dia nggak bisa nganterin listrik lagi. Aku punya kenalan orang yang dia tuh mantan pengguna narkoba berat. Itu jadi bego banget sekarang. Kayak ngomong tuh nggak nyambung. Gitu. Temenku ada yang sudah hijrah. Awalnya dia miras. Setelah itu dia hijrah. Kita jelasin apapun, besoknya riset. Nah, temenmu aku tuh Tat. Iya, itu jangan ngomong. Aku udah berusaha menyamarkan. Iya. Titik itulah yang tadi disebut sebagai critical point. Dia bisa lama, bisa juga di tengah, bisa juga di awal-awal. Pas entry point itu udah critical tuh. Misalnya nyobain narkoba, menurutku tuh critical point-nya di entry point-nya itu. Iya. Tapi penjelasan Ustaz Hussein tadi tuh menjawab banget. Soalnya dari pengalaman yang aku lihat di sekitar gitu. Ini dari diriku sendiri. Dan juga diriku sendiri ya. Dan dari sahabatku ya. Dari sahabatku. Kebanyakan orang yang terkena zat-zat adiktif gitu ya, khususnya yang kelas berat kayak homer, narkoba dan lain-lain. Itu karena ada stres mereka bilang. Misal lagi ada masalah, tekanan, maka larinya itu ke zat-zat kimia tadi karena pengen mencari ketenangan, kepuasan yang tadi rilis zat kimia. Tapi juga dari obrolan barusan berarti kecanduan itu ada dua jenis, ada kecanduan yang zat kimia, ada juga yang bukan kecanduan zat kimia, misal kayak tadi kecanduan handphone, kecanduan belalai gitu ya. Nah itu kan nggak ada zat yang masuk maksudnya, tapi dia tetap nyari pamin-pamin segala macam. Hormon tadi muncul bukan karena zat yang dimasukin, tapi karena sesuatu yang tercapai atau yang lain-lain. Dan emang dari yang teori itu loh, pernah ingat ya aku kasih segitiga itu? Jadi faktor candu itu ada 3. Satu orangnya, kedua pain yang dia rasakan, yang ketiga produk yang bisa mengurangi pain dia, membantu dia gitu, yang membantu dia mengeluarkan hormon tadi. Kalau dilihat-lihat, kalau kita nyalahin produk, ya memang produk udah dasarnya begitu gitu. Ya HP ya HP. HP ya HP gitu. Yang kedua pain kita sebenarnya nggak seberapa loh dibanding zaman Rasul yang orang ditekan segala macam. Kayak tadi lu bilang loh ada masalah ini masalah itu. Kemudian baliknya sebenarnya ke orangnya. Tadi makanya akal tuh adalah kontrol orangnya. Karena pain yang sama itu nggak membuat semua orang lantas jadi candu gitu. Jadi tidak serta-merta punya pain itu menjustifikasi orang bisa untuk melakukan sesuatu hal yang salah sehingga dia jadi candu, sehingga dia nggak bisa lepas. Tapi kita coba untuk sederhanakan dulu ya. Jadi intinya gini, candu itu adalah tadi yang Fuad sampein, sesuatu yang kita nggak bisa hentikan. Karena kita sudah bypass semua akal-akal tadi, karena kita begitu craving dengan sesuatu yang tadi ya, dopamin ataupun zat-zat yang tadi. Nah, sedangkan gimana caranya supaya kita nih nanti nggak kecanduan, mungkin kita bahas ya, berarti kita harus tahu dulu bahwasannya candu ini ada cravingnya, ada hasilnya, ada craving akibat daripada pain tadi, ada produknya yang sebenarnya produk itu tadi kata Mas Hussein, ada yang kecanduan baca Quran. Quran tuh juga bisa jadi candu bagi orang-orang yang tepat. Hawarian misalnya? Iya. Jadi kata orang kan ada manusia baik, ada manusia buruk dan hawariun. Hawariun ya, dia jenis manusia yang unik ya. Iya betul. Dia melakukan kebaikan dalam konteks keburukan. jadi ada juga orang yang bisa kecanduan misalnya apa lagi? Nasi. Kecanduan ya nasi. Ya semua produk bisa jadi kecanduan. Bisa. Ada ceritaan tuh bukan ya? Cerita pas Bobby apa? Yang katanya umroh sampai bawa magic jar itu loh. Iya. Sampai katanya aku nggak bisa kalau berangkat makan di sana tuh walau cuma roti segala macem. Iya, orang Indonesia lah itu. itu. Ke Turki apa kemana tuh ya? Memang betul bawa magic jar. Nah, artinya macam nggak ada jual magic jar sana. Betul, itu dia. Emang nggak ada. Artinya kalau kita lihat berarti ya itu ya, berarti ada yang menyebabkan dan itu terkait dengan kita nggak bisa ngontrol. Dan kontrol kita kan di sini. Betul, setuju. Gitu maksudnya. Kontrol kita kan di otak. Oke, itu jawabannya. Kurang lebih gitu. Ciri-ciri orang yang sedang kecanduan. Langsung aku kepikir satu ayat. Wah, ada ayatnya langsung. Luar biasa. Udah nggak bisa lagi dipandang. Benar. Dan ini menjawab tentang orang-orang candu. Pertama, dia fokus pada apa yang dia lakukan. Fokus pada kecanduannya tadi maksudnya? Iya, fokus. Nggak peduli yang lain dia. Ya, setuju. Artinya nggak peduli ini rapat kayak, nggak peduli lagi ada tugas kayak, nggak peduli ini lagi ada apa kayak. Pokoknya kalau dia sudah candu ya mau. Iya.
Nah, dia nggak peduli. Betul. Yang kedua adalah dia marah kalau diganggu. Iya. Itu canduan tuh. Iya, betul. Nah, makanya di dalam ayat tadi ketika Ibrahim bertemu dengan kaumnya, lalu kemudian berkata, "Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun." Wahai kaumku, ini kalian lagi ngapain nih? Kalian beriktikaf, fokus banget pada sesuatu, nyembah patung itu. Berhala, Ternyata betul. mereka katakan, wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati orang-orang sebelum kami menyembah ini. Oke. Dan menariknya adalah mereka mengancam Ibrahim. Oke, nice. Aku lihat. Paham ya? Aku suka nonton bola nih. Tapi kalau timku kalah, aku nggak mau nimpuk orang. Iya, ketika di titik itu tadi. Kalau seandainya aku lagi nonton bola, terus emakku bilang misalnya, Felix, ambil buang sampah dulu nih. Terus dia Bentar, bilang, Ma. bentar Ma, kamu disuruh nggak pernah denger ya? Mama nggak pernah ngerti aku. Wah, candu tuh. Udah dua tadi kan fokus dan ngelawan tadi. Dan marah kalau diganggu. Itu yang aku pakai di penata kelam itu, maksudnya anak-anak K-pop. Ahli tafsir antum ya? Kan jamaah Ibrahim tadi. Ada yang diomongin tadi itu ya? Iya. Jadi yang aku bilang K-pop tuh bukan masalah K-popnya, tapi kita tuh yang tadinya hanya hiburan kan selingan. Tiba-tiba jadi kebutuhan tadi, mendadak kayak satu fokusnya di situ doang, yang lain jadi nggak fokus, belajar jadi nggak fokus, kewajiban jadi nggak fokus, nggak tahu waktu, dan bahkan tahu kondisi. Antar hiburan pun fokusnya cuma itu doang. Ya. Jadi dia ngerasa semua jelek kecuali K-pop, misalkan ya gitu waktu yang aku bahas karena K-pop di konteksnya ya. Bahkan di titik lain idol dia doang yang paling didukung, yang lain tuh biasnya dia aja. Biasnya doang, lebih spesifik lagi tuh. Dan bener fan war. Ada apa-apa fan war. Itu tanda-tanda. Tanda ciri-ciri. Ya, itu tanda-tanda. Mau nambahin nggak antum sebagai pecandu apa antum? Tanda-tanda. Udah dijelasin semua. Yang jelas bentuk-bentuk apa ya? Kayak yang Ustadz bilang tadi, kalau tidak dipenuhi dia marah. Ngamuk. Banyak jenisnya. Kalau pengguna narkoba nggak dipenuhin sakau, dan itu menyiksa sekali sih. Iya, kita nonton di film itu. Ada yang kita dengar cerita itu loh. Banyak banget yang ada orang tua curhat ke aku, gimana caranya mengatasi anaknya sudah kecanduan game. Aku bilang, apa aja yang sudah pernah ibu lakukan? Aku sudah pernah nggak ngasih dia paket. Malah jujur-jujurin kepala ke tembok dia. Iyalah. Nah itu dia tuh, malah ngamuk dia, marah. Ngamuk pokoknya sehingga ibunya tuh ngeri kayak kemasukan apa gitu misalnya. Akhirnya ibunya memenuhi. Nah itu contohnya misalnya, ada yang kayak gini-gini terus ya. Nah, itu mungkin tangannya udah gerak padahal nggak pegang handphone tapi begini-gini terus. Iya, gini-gini terus gitu ya. Kakiku begini nggak gini-gini terus ya? Mungkin juga. Dulu aku candu jahit. Aku juga dari tadi juga gitu. Gitu ya? Iya, sama. Dulu kita satu ini kayaknya. Iya, satu Taylor. Iya, betul. Kan sebelah antum kan aku. Coba kita terlalu fokus waktu itu ya. Siapa sangka di sampingku seorang ulama. Iya, betul, luar biasa. Dan kita kan marah kalau dihentikan ya. Iya, dihentikan. Nanti kesini goyang. Kucing itu iya, candu. Itu candu. Yang kemarin candu kita bahas. Yang kita bahas kalau dia pegang sebelah sini, dia sebelah sini. Luar biasa. Gitu, luar biasa itu candu tuh. Beda emang kucing Tiongkok. Ya, saya melihat ciri-cirinya ada di 3 temanku. Kayak dia yang paling sempurna ya. Anda bercandu ya. Antum kan candu memimpin. Candu berkuasa. Iya, nggak mau turun-turun ya. Aku kemarin ditanya. Aduh. Yang Dio ngaji itu yang paling tinggi siapa? Rizko. Aku bilang salah. Karena Rizko itu member biasa. Ada tuh ketuanya. Tingginya tuh ke jabatan. Hierarki ya. Anda orang mana? Solo. Aku mulai merasa ya. Oh iya. Ada pola-pola ya. Iya, ada pola-pola ya. Habis ini anak yang disuruh. Loh, udah dikeluarin ke Turki loh. Iya benar. Sekolahin ke Turki benar, sejak dini. Makanya bahaya. Bentar lagi anaknya bisa jadi ketua YN Bogor. Iya, nanti bapaknya jadi ini jubir. Iya. Anaknya Mas'ul. Gila nih. Dewan Penasihat Dewan Penasihat. Iya, ini di negara kita juga banyak. Banyak. Gimana, mau terusin lagi? Itu di belakang. Karena kekuasaan tuh candu. Kekuasaan candu. Iya, itu benar. Kayak Fir'aun itu nggak mau turun, takut digantikan itu. Benar, candu. Makanya ada post power syndrome, Mas. Karena dia merasa udah tidak punya kekuatan. Karena di situ nyaman. Ya contohnya post power syndrome itu adalah sudah tidak berkuasa tapi mau berkuasa. Biasanya itu terjadi pada masalah gimana sih? Fir'aun lah contohnya. Lebih tepatnya adalah lebih bahayanya adalah kan kemarin ada tuh. Apa tuh? Terus. Aku pikir petugas parkir. Ternyata petugas ngomongin candu rokok aja yuk ya. Emang kalau ada tadi aku nggak ngomong sampai segitunya loh. Agak lain ya. Iya.
Ya, candu tadi artinya dia tidak mau diganggu. Dan ada ciri-ciri tadi. Nah, dan dia fokus dan dia tidak mau diganggu. Dan biasa ada ciri-ciri fisik kayak tadi misalnya. Atau misalnya sakau tuh gimana sih orang sakau gini-gini ya? Ini cemberut. Bisa menggigil orang sakau. Menggigil ya. Dan bisa dipegang sampai kesakitan kadang. Oh, iya itu efek fisik. Sampai menyakiti gitu kadang. Kalau menyakiti itu bukan karena candu ta. Menyakiti orang dia. Aku soalnya belum pernah gimana. Menyakiti yang besar-besar itu, gitu ya. Itu karena dia akan ngisep darahnya sendiri. Karena di darahnya ada narkobanya kan. Jadi dia akan beset gitu, dihisap buat untuk setidaknya ngilangin masem-masemnya. Ada yang di rambut juga ya? Ada yang di rambut. Enggak pernah. Kenapa nggak di sini aja, Bro? Lebih enak. Kurang nikmat. Lagian ini dipakai sering buat bergerak kegiatan. Gitu. Kalau ini kan jarang. Gitu. Kan antum nggak begini ambil panci bagaimana? Kalau nggak aku sarankan berarti di sini aja. Iya. Biar nggak bisa. Susah ya. Nggak ada yang bisa nyampe ini buat nekuk ta. Nggak ini loh, nggak ada yang bisa nyampe ke sini. Iya juga sih. Nggak mungkin. Iya. Di seorang nanti kan. Aku sudah tanda tangan. Nggak nyampe. Tambah sebel. Itu soalnya nggak pernah di sini. Itu kan buat menyikut kanan dan kiri. Ini balik lagi ya. Padahal aku udah beda ya kecanduan ini iya, ya. aku udah mengalihkan loh. Adanya penguasa beda. Gimana lagi? Ya, aku dulu ya. Aku setelah nulis buku Habits, aku nulis di situ bahwa yang namanya habits itu atau kecanduan itu kan habits kan sama kecanduan kan ada kemiripan. Ya, betul. Itu tidak bisa di-erase. Bisanya ditimpa. Ya, setuju. Bisanya digantikan dengan sebuah candu yang lain. Nah, gitu kan ya. Jadi candu yang lain itu apa? Kebiasaan ataupun sesuatu candu yang lain. Contoh misalnya kayak tadi, yang sekarang nggak bisa aku hilangkan adalah senantiasa baca berita. Malam-malam sebelum tidur itu sudah pasti aku buka berita. Tambah gak bisa tidur nggak sih? Kok bisa loh candunya? Karena berita tuh bikin stres semua perasaan. Iya, itu pertama. Yang kedua menikah. Canduan antum? Enggak, Oh, bukan gila. menikah. Candu cinta. Menikah itu menjadi candunya dengan istri. Iya, karena dengan istri itu rilisnya bisa empat-empatnya. Bisa dopamin, bisa oksitosin, bisa endorfin, bisa serotonin. Secara bersamaan. Dengan satu aktivitas. Oke. Nyiram tanaman. Iya, bersama istri gitu. Nanam alpukat. Iya. Pasti jomblo langsung pada komen. Ale bejibik. Enggak, maksudnya itu benar. Jadi artinya aku kehilangan bucin. Bahkan sekarang aku tuh kalau pas lagi nulis novel ya, aku tuh kan ketika lagi mau nulis tentang cinta-cintaan ya, aku tuh nggak bisa. Ya, setuju. Aku gini, gimana caranya aku balik lagi ke anchoring di zaman lalu Iya, ya? bener. Ketika jadi bucin gitu maksudnya. Paham nggak sih Bener. maksudnya? Dan pernah nggak antum baca novel antum? Ya saat ditulis sebelum, terus antum baca lagi kayak, kok bisa gue nulis kayak gini dulu ya? Aku bingung. Iya kan? Aku cari gimana anchoringnya ini gitu maksudnya. Kayak fantasi banget, nggak realistis ya? Jadi dulu tuh semua hal yang di drama Korea yang antum tonton, Iya. itu tuh masuk Jadi, akal. aduh gila gitu ya. Pas lu mau nulis dengan cerita yang sama udah nggak bisa. Iya. Karena lu tahu itu nggak mungkin. Iya, dan aku tuh merasa gini, kayaknya aku dulu nggak gini deh. Iya. Ketika aku bucin tuh nulis mudah banget, bro. Iya, bener-bener. Bentar. Aku hilang. sebagai orang yang tidak merasakan itu. Alah. Itu tadi ada kata-kata misalnya anchoring. Anchoring. Anchoringan apa? Oh. Disebutin Cuman anchoring ngomong itu gitu apa? doang ya, Anchoring itu. Jadi gini ya contoh ya, kadang-kadang itu Anchoring rasa muncul apa? ketika ada anchoring yang benar. Iya. Contoh misalnya ada satu lagu yang benar-benar lagu kan bisa jadi anchoring ya, atau bau bisa jadi anchoring. Anchoring itu kayak jangkar. Iya. Iya. Jadi kita tuh punya pengalaman memori itu tuh ada jangkarnya. Begitu terjadi kita langsung flashback. Berikut flashback pikiran, visual sama hati, perasaan. Nah, itu penting soalnya Misal dijelasin. dulu sering denger lagu ini dengan pacar dulu misalnya. Memory song. Sekarang denger lagu ini teringat. Iya. Atau mungkin bukan dengan lagu itu, tapi kejadian di lagu tersebut mirip dengan Benar. kejadian kita. Bisa. Kadang Iya. warna, aroma. Ya aroma, warna atau kejadian itu Tetesan-tetesan. tetesan-tetesan liur ya. Ngapain lu? Ngiler. Oh, ngiler. Iya. Liurnya sama. Kadang-kadang kan ini derasnya di luar, tapi kenapa yang basah pipi? Becek-beceknya. Iya. Jadi artinya itu anchoring. Nah, Ini lebih parah dari belalai gua tadi nih. parah nih. Oh, bakal Belalai apa gua ini ini? nggak ada apa-apanya nih. Oh, bakal apa Nah, ini? makanya aku bilang itu kadang-kadang aku harus sampai ke situnya gitu loh untuk mencari perasaan itu. Iya. Tapi itu hilang gitu maksudnya. Jadi Iya, aku dan- nggak bisa bucin lagi. Dan saat antum mencoba benar-benar lepas, ada rasa bersalah nggak sih? Ah. Maksudnya kayak rasa kayak
I do something wrong. Aku kayaknya nggak boleh mikir kayak gini deh kan? Iya, tapi aku memberikan kotak untuk itu. Jadi ketika aku lagi mau nulis tentang sesuatu nih yang nostalgia, aku harus balik lagi ke masa itu. Contoh nih, aku lagi mau nulis tentang bagaimana orang tuh ketika jatuh cinta misalnya ya. Aku harus balik lagi aku ngeliat lagi MIRC. Aku dengerin lagu-lagu ketika di zaman itu. Aku ngeliat seperti apa sekolahku waktu itu. Aku lihat fotonya. Nah itu balik tuh. Nah terus aku tulis. Nah setelah itu selesai, kotaknya hilang. Jadi aku memberikan space. Berarti ada untuk kontrol. Iya, ada kontrol. Aku kasih space untuk itu. Iya. Kalau menurutku selain ditimpa, candu ini bisa dibalik. Candu ini bisa lepas kalau kita candu. Kita pindah. Tandu, tandu, posyandu, apa lagi nih? Ditandu, dicandu, dipindahin. Orang bilang move on. Move on. Jadi ruang yang ada di sekitar kita ini recall kan. Nah, ketika kita pindah, jangan lagi di situ. Ada shifting. Makanya ada di situ itu tidak hanya ngomongin soal tempat ya. Situ tuh bisa lingkungan atau bisa hilangkan pemicunya, kebiasaan gitu ya. Contoh ya. Aku pernah bilang kalau ada orang kecanduan pornografi. Setiap ketika dia nonton pornografi itu ada polanya. Oh, pola yang berulang. Contoh ya, di kamar itu juga. Di monitor itu juga. Di jam itu juga. Bahkan di hari itu juga dan seterusnya. Nah, maka dia harus ubah. Contohnya misalnya di-cut gitu ya. Iya, di-cut, dirusak polanya. Contohnya misalnya buka pintu, jangan tutup. Itu salah satunya. Monitor pindahin ke tengah ruang tamu. Nah, itu jadi dirusak polanya. Tapi kadang-kadang orang nggak mau dirusak pola itu senantiasa status quo. Ya artinya dia belum mau berubah. Belum mau berubah. Jadi karena kalau orang nggak punya kesempatan juga nggak bisa. Dan juga jangan sampai gini, jangan cuma berhenti. Kalau dia berhenti itu setengah mati. Harus cari penggantinya. Maka tadi kalau aku bucin, penggantinya adalah nikah. Ketika aku main game, ternyata aku menemukan hal yang sama ketika aku dakwah. Dakwah lalu punya progres, ngeliatin progresnya orang apa, mikir tentang dakwah. Apa namanya? Kayak manajemennya gitu ya. Itu sama kayak gaming ternyata. Sama persis kayak gaming. Kita dapat pencapaian instan. Jadi daripada stres gak aja lah. Dan kalau game ada yang mati kan antum tetap hidup ya. Kayak antum gerakin kita kan kita yang mati, antum itu dia, itu adiksi bagiku. Dan kadang-kadang ya contoh ya, setiap posting itu aku bisa langsung lihat efeknya. Keluar HP-nya. Kayak sulit canggih ya. Kok ada HP lu? Udah otomatis ya. Aku bisa cek hasilnya kayak apa. Aku pikir kayaknya kalau aku kayak gini ini harusnya tambah ini. Oh, ternyata berhasil, itu kayak menarik banget. Kayak game hidup ini. Kan hidup ini memang game. Iya. Betul. Gitu. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tuh yang ada di kaos itu. Kaos Anda juga. Sama gimana sih? Yang ngeliat suka menunjuk orang ya. Orang suka ngeliat orang yang ngaji itu jangan menunjuk orang. Ini bisa didapat di YN Merch. Oh, nanti YN Merch akan mengeluarkan seri baru tentang dunia itu hanya permainan. Tunggu ya nanti. Akan ngeluarin ini game terbaru. Akan ngeluarin game terbaru. Iya. Ya sama sih kurang lebih. Jadi apa yang bisa berhentikan ya polanya dirusak tadi semua sama sih, mirip. Benar. Dan ya udah, sebenarnya tinggal mau nggak ngelakuin itu doang. Benar. Itu aja sebenarnya. Dan kalau tidak bisa, Anda perlu bantuan. Jangan merasa apa ya, kayak merasa malu ketika perlu bantuan. Walaupun karena memang sulit sih. Karena berjamaah tuh lebih mudah. Makanya pola itu dirusaknya kalau secara berjamaah lebih bagus lagi. Dan mungkin jangan dikira juga ketika berjamaah tadi antum jadi nyebar aib, nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Let's say gini, ketika aku disibukin sama dakwah misalkan, orang dakwah nggak tahu kan aku sedang memecah pola apa yang dalam hidupku. Jadi bukan maksudnya minta bantuan tuh terus. Bukan. Bantu aku dong, nggak gitu juga, kayak aktif dalam kegiatan. Aku mau sibuk nih, kasih aku sibukan dong. Terus tiba-tiba pas lagi mau bermaksiat, bantuin aku dong, gitu. Akhirnya di reject. Akhirnya dia reject. Kadang-kadang itu kan kita nggak bisa berbuat jelek karena sudah penuh dengan hal-hal yang baik. Ada perkataan siapa itu ya? Jika waktumu tidak disibukkan Imam Syafi'i. Oh, barusan itu. Bukan yang itu. Anda imam siapa? Imam musola. Jahat banget ya hari ini ya. Jahat banget ya. Udah edik dia. Saya hanya bercandu sekarang. Bercanda. Dari tadi udah 5 kali tuh gua keluarin ya. Jadi udah mulai bapak-bapak jokes antum ini. Itu tadi dark joke. Apa bisa? Iya, itu tadi. Kok dark joke imam musola lu? Itu dark joke sih. Belum tahu yang masalah anaknya aktif. Iya benar. Jadi kalau waktumu tidak disibukkan dengan kebaikan, waktumu akan disibukkan. Kalau engkau tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, maka engkau akan disibukkan dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi waktu itu kan netral ya. Karena waktu itu seperti tanah.
Yang kalau tidak ditanam bunga-bunga yang mekar, maka dia akan tumbuh ilalang-ilalang. Oh, jadi yang dia tanam atau enggak ya, ilalang. Kalau enggak bunga mekar, belukar. Aku tahu pendapat siapa? Dosen IPB. Orang bertanam-tanam soalnya, bercocok tanam kerjaannya. Bukan dosen, mahasiswa IPB. Mantan. Alumni. IPB tahu nggak kepanjangannya? Institut Pesantren Bogor. Jadinya ustadz. Mas, luar biasa. Sekarang jadi petani. Wah. Institut fleksibel banget. Dia bisa semua kecuali Menteri Pertanian. Karena di kampus mereka. Iya. Oh, enggak ini tuh. Anak-anak beasiswa. Iya, benar. Aku nggak beasiswa loh. Apa? Aku dulu kan tidak pintar. Anda kan semua masuk negeri biar murah aja kan? Iya benar, kok tahu sih? Swasta soalnya. Sorry. Jadi aku disuruh tes aja untuk masuk sini biar murah. Aku dibayar mahal daripada dites. Bapakku bilang gitu. Apa? Dia banding-bandingin ke kakakku. Kau tahu nggak Felix tuh berapa biayanya? 1,5 juta 2 semester. Kamu agak swasta? Iya, 20 juta masuknya. Dulu, makanya alhamdulillah lah. Kenalin lah. Iya. Teman baik gitu ya. Untung dia masuk Islam. Oh itu yang antum benci itu ya. Cocok aja. Kehidupannya hitung-hitungan terus ya. Iya. Udah adik dia. Iya. Adik dengan umum. Kalau aku ya, tadi kan bagaimana cara Sampai lupa belum jawab. Kalau aku punya perspektif lain. Emang apa sih? Kan lagi ngomongin tentang ngomongin bola kan. Iya. Menghentikan ya. Kalau aku kalau boleh ngasih saran, lebih baik mencegah benar. Karena kalau sudah candu itu, apapun susah. candunya ya, berhentinya tuh susah sekali. Iya, jadi melaksanakan teori tadi tidak mudah itu ya. Iya, jadi kayak ya harus diganti dengan yang lain di lisan. Iya. Pelaksanaannya aku ngelihat sendiri di lingkunganku, di keluargaku ada orang-orang yang candu zat-zat kimia, zat-zat adiktif yang tidak semudah itu, bro. Betul. Susah banget dijelasinnya, tidak semudah itu. Tapi kalau bisa seandainya belum kena kecanduan apapun, jangan. Karena polanya gini, gitu ya, dari pengalamanku yang aku amati gitu ya. Orang candu itu nggak serta-merta sekali nonton porno kecanduan, sekali ngerokok langsung kecanduan, enggak. Ada habits dulu yang dibentuk kan? Iya, betul. Gitu ya. Habits itu. Bahkan ada orang misal mabok miras, itu enggak, kita nongkrong, dikasih sebotol terus besoknya langsung beli sendiri. Enggak. Harus ada investasi. Ada habits yang dibangun dulu. Walaupun tubuhnya nolak loh. Ada orang ya nolak itu makanya dibiasain jadi. Diajarin merokok sampai muntah-muntah. Udah lagi sama lingkungannya ngebangun gitu loh. Kecanduan minuman keras dikasih dia muntah-muntah, kita nyebutnya jackpot biasanya. Si jackpot dia dapat gitu kan muntah, pingsan. Besoknya udah coba lagi. Lingkungannya tuh mendorong untuk habits itu terbentuk. Nah, kalau sudah habits itu terbentuk, tubuh yang craving sendiri. Tanpa lingkungan, tanpa teman-temannya dia nyari sendiri minuman keras. Tanpa lingkungannya dia nyari sendiri narkoba. Dan kalau sudah di level itu, berhentinya itu setengah mati. Walaupun kamu misal sudah masuk ke dalam rehabilitas. Aku punya orang-orang dekat yang berada di rehabilitas. Keluar ini masih bisa kenal lagi. Iya, rehabilitasi ini loh satwa. Itu kalau dalam itu karantina satwa. Itu kalau dalam teori proses ada namanya preventif better than kuratif. Ya itu bahasa Inggrisnya doang sih Pak ya. Kemudian persuasif better than koersif. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang keduanya tadi? Persuasif. Jadi kesadaran diri itu lebih penting daripada dipaksa. Sebagaimana akhirat itu lebih penting daripada dunia. Nyambung ke situ ya. Gara-gara tadi lebih baik tadi itu. Karena balik rehabilitasi lah aku. Karena kalau posisinya sudah kecanduan, khususnya yang zat ya. Kalau kayak kecanduan entertain itu mungkin bisa. Misal kecanduan lebih mudah dialihkan. Lebih mudah kalau kecanduan sosial media, misal HP-nya bisa diganti dengan kegiatan lain, udah agak lupa lah. Tanpa ada sakau-sakau, drama-drama sakau, sakit badan segala macam ya. Craving. Tapi kalau kecanduannya zat adiktif gitu ya. Gimana ya? Ngeberhentinya tuh nggak bisa berhenti harus ada fase menderita, bahkan harus ada transisi. Kalau seandainya nggak tahu, orang di rehabilitasi itu dikasih narkoba. Tetap dikasih, cuma dosisnya diatur ya. Dosisnya diatur. Ya, betul. Jadi misal dia masuk rehab, itu tuh enggak kita jauhkan semua narkoba dari dia, gitu. Mati orang. Bener. Sakau tuh bisa mati loh. Bener. Sakau tuh bisa mati loh. Sakaratul maut. Iya benar. Bisa begitu ya. Itu dikasih tapi dengan dosis yang tepat. Iya, supaya jadi akan ada gradasi gitu. Transisi. Dokter. Jadi gradasinya pelan-pelan sampai nanti sakaunya berkurang gitu ya. Nah, sampai dia di titik tidak lagi
sangat ketergantungan dengan zat tersebut. Nah gitu, baru bisa dirilis, dikeluarkan gitu kan. Nah jadi transisi nggak bisa sekali jentik tangan berhenti. Maka saranku buat siapapun yang sekarang, janganlah. Jauh-jauhin hindari. Hindari kalimat I know how to stop. Karena itu kalimat yang semua orang semua orang yang candu katakan sebelumnya. Dulu aku ketika masih SMP, aku bilang sama teman-temanku ketika mereka ngajak aku ke diskotik atau yang macam SMA udah mulai diskotik ya. Aku cuma bilang, ada 2 prinsip hidupku di dalam hidupku. Aku bikin prinsip gimmick sendiri. 1, aku nggak mau zina. 2, aku nggak mau homer. Aku Itu juga aja. punya prinsip hidup. Jangan Sama kayak mencoba aku. sesuatu yang tidak boleh dicoba. Dari mana kita tahu sesuatu itu tidak boleh dicoba dan dari mana kita tahu sesuatu itu boleh dicoba? Iya, dari referensi yang kita baca. Gila nih ya, luar Yang biasa. Anda baca apa? Dia mau nyebut Quran aja semalu itu loh. Iya. Yang nggak bisa dibaca, yang harus dibaca apa? Misalnya, wala takrobu zina. Itu kan Langsung jangan beriman dari kecil mencoba ya? sesuatu yang nggak boleh dicoba. Iya. Ya, jadi kalau itu aku ya, zina 1 cewek, 2 homer. Oh, ke babi boleh lah ya. Babi nggak apa-apa. Babi tiap hari berteman dengan aku. Mabok babi. Iya, itu dulu. Kalau sekarang ya beda. Beda, kambing. Iya. Nah, sekarang babi hutan. Enggak, jadi artinya kita memang harus punya prinsip ya. Contoh misalnya ketika aku diajak ngerokok, aku nggak mau, walaupun dikatain banci lah, walaupun dikatain bencong lah, segala macam, ya bodoh amat gitu kan ya. Tapi sepenglihatanku ya, Gen Z sekarang tuh udah itu loh, Tat, nggak kayak zaman kita dulu. Ya, aku lihat anak-anak zaman sekarang tuh udah jarang yang rokok gitu loh. Kalau dulu tuh hampir semua di SMP, bahkan udah mulai SMA tuh hampir semua cowok gitu ya. SMP biasanya. Gitu. Betul. Sekarang tuh kayak udah kurang, tapi candunya tuh sudah ke yang media-media sosial tadi, Sama hiburan, segala pemikiran. macam. Pemikiran. Tapi nggak ke zat adiktif, alhamdulillahnya. Ini nggak tahu benar atau enggak ya, surveiku ya. Kalau zat adiktif ini udah mulai berkurang nih, generasinya udah mulai putus nih. Tapi beralih ke lifestyle. Aku sedikit mengerti kenapa. Karena zaman dulu kan belum ada yang namanya media yang kayak Sosial sekarang nggak ya. ada. Jadi kan tadi salah satu faktor orang mencari 4 tadi hormon tadi itu adalah lingkungan. Jadi ketika lingkungan bilang lu nggak keren kalau nggak ngerokok, dia berusaha itu walaupun pressure. apa sih yang bikin dia terbiasa walaupun sakit di awal? Ya karena peer pressure. Iya, peer pressure, dan ketika lu ngelakuin orang gini, oke aku harus dapat lagi tepuk tangan itu, aku harus coba lagi sampai bisa. Gitu. Nah sekarang lebih individualis orang-orang itu, nggak ada lingkungan-lingkungan tadi. Anak-anak kan sekarang mainnya di medsos semua kan, lebih individual, lebih apa tadi ya tadi lah lebih sendiri-sendiri. Nah yang justru memuji mereka yang ini adalah kehidupan maya itu. Dan itu lebih toksik. Like segala macam. Jadi craving dia pengen dapat likes terus. Jadi yang ini malah gadget memang. Gadget atau tadi medsos dan lain-lain. Sekali buka-buka baju, dapat like banyak, orang-orang bilang kamu jujur, kamu nggak seperti orang-orang lain yang nutupin dirinya tapi munafik. Lebih bagus kayak kamu. Kamu buka-buka tapi jujur, dia buka-bukaan lagi. Buka usaha, buka usaha. Ya buka pikiran. Iya. Kalau kita cuma bisa buka bersama. Iya, tapi isu candu ini dalam pandangan peradabannya, civilization approach itu nggak hanya pada aspek individu loh. Aku sih merasa bodoh. Tadi masyarakat bisa ya berarti. Kelompok. Case opium war tadi, misalnya opium war, perang candu itu kan terjadi 1839 sampai 1842. Itu antara Inggris sama Cina. Nah, Inggris ini kan punya strategi gimana ngancurin Cina kan. Nah, akhirnya mereka menemukan ada namanya opium. Literally itu opium. Ya, opium ini bisa menghancurkan 2 hal. Pertama secara ekonomi. Jadi karena perdagangan opium ini marginnya sangat tinggi, maka dia menyedot kekayaan yang luar biasa. Walaupun itu terjadi secara ilegal. Ilegal oleh orang-orang yang legal juga. Oleh orang-orang legal. Jadi kemarin kan juga ada yang ketangkap tuh ya. Itu kan orang legal yang memperjualbelikan sesuatu yang ilegal. Nah, kejadian di Cina pada saat itu seperti itu. Sehingga ekonomi Cina itu mengalami resesi, bahkan depresi. Nah, yang kedua, opium ini menghancurkan generasi. Jadi orang suruh perang pada nggak mau. Canduan semua, sakau semua. Iya. Perang pada begini semua. Yang perang cuma Wong Peho. Akhirnya Cina kolaps sama Fong Sayu. Terus mereka harus menandatanganin satu perjanjian namanya Perjanjian Nanking. Yang kemudian Inggris waktu itu minta Hong Kong, minta Macau, sama minta Taiwan. Akhirnya dikasih itu sejarahnya. Dikasih bebek Nanking.
ayam Nanking dan bebek packing. Nanking itu nama pelabuhan, perjanjiannya di situ. Artinya candu ini bisa merubah peradaban. Gitu. Dan itu sampai sekarang loh. Kartel-kartel di Amerika Selatan itu kan mereka didukung, katanya ada didukung pemerintah segala macam untuk ngerusak generasi muda. Ada banyak filmnya. Aja. Narkobanya itu kan masuk dari luar sengaja. Supaya generasi mudanya rusak. Benar. Lucunya di Indonesia. Tapi konsumsi narkobanya tiap tahun naik. Makanya. Gimana? Iya. Saya sih konsumsi beras naik mulu ya. Ya pakai kecanduan nasi saya. Karena banyak orang disuruh kerja malah nonton bola. Iya. Parah. Ya, kan candu orang beda-beda. Tapi ini benar banget. Salah satu ya entah benar entah salah ya. Maksudnya benar banget tuh dari segini. Pernah tahu protokolat Zionis nggak? Tahu. Mereka Zion bilang apa tuh ya? Mereka bilang yang paling berarti itu kan ini nih lawan mereka. Selama akal itu masih ada, mereka nggak akan pernah bisa menang. Betul. Karena harus mereka doang yang punya akal. Maka akal yang lain harus dimatiin. Iya, salah satunya kan dengan porn dan itu. Salah satunya dengan entertainment dan bagian entertainment yang paling penting adalah porn. Iya, betul. Pornografi. Artinya gini, dan jangan kira porn itu yang dimaksud literally porn ya. Karena banyak disisipin di yang lain. Misalkan lagu biasa tapi video klipnya apa? Film. Liriknya, film. Jadi orang selalu bayangin, oh aku nggak pernah akses apa. Padahal film yang ditonton begini-begini itu lewat nyisip-nyisip gitu kan. Dan kalau kita lihat pada orang-orang besar yang sudah pernah untuk melalui hal-hal kayak gini ya. Jadi gini ternyata. Ada banyak orang-orang yang bisa lepas daripada kecanduan-kecanduan pornografi ataukah kecanduan-kecanduan kayak game dan segala macam apabila mereka punya tujuan yang lebih besar. Nah, masuk situ. Sehingga mereka bilang gini, aku tuh nggak harusnya kayak gini. Karena kalau diomongin dari luar mereka nggak akan bisa. Itu harus kayak telur, pecahnya dari dalam. Harus telur itu kan kesadaran dari dalam. Kalau dari luar diceplok. Iya. Kalau dari luar jadi bikin dadar. Nah, artinya dari dalam terus karena dia sudah punya tujuan yang lebih besar daripada adiksinya, dia berkata kamu nggak pantas di sini. Ya, itu kalau dalam teori namanya critical consciousness. Kesadaran kritis. Kesadaran kritis pingsan artinya. Ini makan buku apa ya? Baca itu. Iya. Artinya ya kita harus berusaha gimana caranya agar mereka tuh sendiri yang berpikir bahwasanya ini kamu tuh kalau misalnya kalau kamu di sini mungkin ini hal yang wajar kamu lakukan, tapi kamu tuh udah di sini loh. Kamu tuh mau kayak gini loh. Kalau kamu mau untuk nyampe ke sana ya ini sudah nggak bisa lagi untuk dibawa. Setidaknya itu menghangatkan, kalau terlalu banyak menghangatkan supaya memicu menetasnya tadi ya. Ya itu kurang lebih mirip sama yang tadi atraksi sama distraksi itu loh. Pembedanya adalah tujuan. Kalau punya tujuan, kita mulai sadar tuh, kok aku di sini terus? Aku ngapain nongkrong di sini? Ini nggak setujuan. Tapi kalau nggak ada tujuan tadi, dia nggak tahu ini salah. Dia ngerasa aku tidak ada yang nyasar bagi orang yang nggak taruh titik tujuan gitu. Betul. Aku fine aja kok. Kok lu yang ribut sih? Iya makanya. Wah, saya nyasar nih. Emang mau kemana? Nah, nggak tahu. Nggak nyasar itu berarti. Tidak ada orang yang nyasar kalau dia tidak tahu mana tujuannya. Iya, benar. Maka tentukan tujuanmu sekarang juga. Klik www.ngaji.com. Banyak, kecanduan yang baik itu banyak. Banyak, cuman jarang terjadi itu di hidup saya. Masuk levelnya bener-bener candu apa gimmick aja tadi? Karena candu itu kan ada efek samping kalau tidak dipenuhi tadi. Iya, menurutku mungkin nggak candu sih. Nggak candu, habits aja gitu. Ada masuk candu. Masa sih? Jadi itu tergantung sudut pandang. Perspektif sih. Jadi gini, ada ulama yang bilang, aku lupa namanya, dia bilang gini, kalau kalian mau tahu interaksi sahabat dengan Al-Quran, maka lihatlah bagaimana interaksimu dengan handphone sekarang. Kan handphone kan kita candu nih. Ada yang candu buka ini, scrolling tuh candu loh. Ada film yang The Great Hack itu ya. Dia bilang bahwa memang sudah dibuat bagaimana caranya agar orang tuh nggak bisa berhenti scroll. Scroll terus FYP, scroll sampai di back habis. Menarik malah. Iya betul, dan segala macam. Tiba-tiba masuk ke sini bawahnya lebih menarik lagi. Lebih menarik. Itu algoritmanya diatur supaya candu. Nah, katanya adalah kalau kamu mau lihat Quran pada zaman dulu seperti sahabat dengan Quran, ya kamu lihatlah seperti apa kamu dengan gadgetmu. Artinya kecanduan mereka dengan itu sama seperti kecanduan kita kayak sekarang. Atau tapi mungkin lebih ke bukan masalah zat ya, tapi lebih ke tadi ya. Lebih aktivitas. Pola aktivitas. Ada orang yang dia tidak bisa untuk berhenti lihat pornografi. Ada orang yang juga dia nggak bisa berhenti untuk melihat misalnya sesuatu kebaikan misalnya. Ya tadi kayak baca Quran dan segala macam. Nah, mungkin kalau kita bilang candu mungkin nggak tepat ya karena candu itu sudah negatif. Tapi
kalau kita ya, bilang positive habits. Ya, positive habits. Dan itu ada terjelaskan di buku Habits ya, Tante? Iya. Itu covernya udah ganti desain sudah bagus. Sudah lebih bagus dan silakan Anda dapatkan nih. Ikuti kelas Origin of Life. Promosi gua. Kenapa ke situ? Habis Origin of Life ada kelas rektor ya. Iya. Dan artinya kita bisa tahu bahwasanya ya candu itu adalah dibuatnya seperti habits. Makanya kan tadi aku lupa untuk menambahkan bahwasanya orang jualan narkoba tuh begitu. Memang. Just invest dulu. Nggak ada orang jualan narkoba harganya segini, nggak ada, dikasih dulu kita. Memang. Memang. Gitu. Kenapa aku tahu? Karena teman-temanku jualan narkoba. Dulu. Nggak, aku punya teman jualan narkoba, bener. Ya, dikasih dulu sampel. Nggak cuma sekali sampelnya, 2 kali, 3. Ketika badannya sudah nagih, dia dapat berlipat-lipat daripada yang dia investasikan. Tahu nggak sih, kalau lagi ada konser-konser itu, SPG itu ngasih rokok gratis. Oh iya benar. Karena kenapa? Nanti orang sudah kecanduan, beli sendiri, nggak usah dikasih lagi. Iya, di event-event yang biasa disponsori rokok, biasanya kami dapat pulang-pulang dapat seslop, kadang berapa. Risetnya katanya 2 box, 2 kotak. 2 kotak. Tergantung SPG-nya lagi. Dan ternyata kan sama kayak dakwah. Iya. Sejak kapan kita kayak aku ya, aku merasa bahwa aku tuh teradiksi dengan dakwah misalnya, atau ya positif dengan dakwah, pengen untuk mulai dakwah terus soalnya kalau ini kayak diambil hidupku jadi kayak kosong gitu maksudnya. Ya awal-awalnya kan dari yang perkara-perkara sederhana kayak meme awalnya aku cuma coba-coba, terus kok enak, gitu kan ya. Ya kayak gitu. Jadi semua mulai dari kecil. Mereka bilang bahwasanya kebaikan dan keburukan itu sama seperti bayi. Bayi itu awalnya makannya cuma susu ASI. Sederhana banget. Lama-lama dikasih kemudian bubur, lama-lama bubur ayam, lama-lama bubur ayam goreng. Iya, ayam goreng dan segala macam. Ada bubur yang suka diperbesar-perbesar tuh ya. Bubur zoom. Percuma kayak. Gua mau respect tapi nggak berat. Iya. Oke. Ya gimana ya? Jadi itu ya. Artinya itu sama aja kayak habit sebenarnya. Artinya itu bisa untuk kita buat sesuatu sehingga menjadi positif. Kalau positif kita nggak namakan candu lah ya. Ada orang bilang pecandu literasi. Sebenarnya maksudnya adalah penggiat literasi. Pecandu bola. Karena aku nggak yakin ketika dia tidak berliterasi. Iya. Malah sakau ya gitu ya. Bahkan ada yang lebih spesifik kalau emang orang yang pakarnya di bidang tadi zat-zat itu, dia bilang nggak semua emang zat yang candu. Bahkan jadi kayak sugar. Iya, jadi kayak tadi itu skornya dia bahkan nggak mau nyebut itu candu, dia cuma nyebut habits. Jadi dia emang spesifik ini benar-benar harus yang zat kimiawi. Kimiawi tadi. Makanya tadi di awal itu kita jelasin. Ada entry point, ada critical point. Nah, mungkin di titik itu tuh. Nah, langsung kepada cara membangun habits. Habits itu dibangun dengan 21 hari berdasarkan satu penelitian. Jadi 21 hari kita benar-benar harus memaksakan diri kita kayak tadi dibilang. Dengan cara-cara yang kecil dulu. Cara-cara yang kecil, contoh misalnya kayak kita coba mau baca buku misalnya. Maka kita baca buku 5 menit setiap hari. Pernah aku juga dikasih tahu sama orang-orang yang menghafal Quran tuh nggak bisa dihafalkan langsung 1 halaman bagi orang-orang baru. Jangan, hafalkan aja dulu 1 ayat. Kalau nggak 1 ayat, ya setengah ayat juga boleh. Hafalkan aja dulu sesukanya, tapi konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Karena kata Rasulullah, amal yang sedikit tapi konsisten lebih disukai Allah daripada amal yang banyak tapi cuma sekali. Nanti konsisten ini kuncinya nih. Nah, harus dilakukan terus-menerus di waktu yang tepat, di waktu yang sama selama 21 hari dengan kondisi yang sama. Kalau kita menghancurkan habits buruk harus dengan menghancurkan pola, membentuk habits baru juga harus dengan pola. Nah, kata orang gini, anggaplah dia tuh kayak babu. Jadi babu tuh awalnya harus diajarin dulu. Bodoh nih babu nih dulu nih. Nah, tapi lama-lama ketika dia sudah jadi pintar, dia jadi AI. Dia membantu kita. Nah, jadi itu kalau habits baik. Tapi kalau habits buruk, awalnya di AI, lama-lama jadi babu. Iya, dihancur-hancurin ya. Nah, jadi dia awal-awal pelan, tapi lama-lama ketika sudah jalan, dia sulit untuk dihentikan. Jadi cara untuk membuat habit seperti itu. 21 hari itu baru terbangun pola ya? Itu di ada teorinya tuh, egg theory namanya. Egg theory. Teori telur. Oh, egg. Egg ya. Egg apa egg? Egg ya. Jadi telur itu dari telur jadi ayam itu perlu 21 hari. Dan itu diangetin terus. Nggak ditendang-tendang, diceplok, di dadar nggak akan jadi ayam. Benar, jadi telur ayam. Nah, jadi 21 hari sehingga jadi ayam. Untuk mengingatnya lebih mudah 21 Betul. hari. Dan ketika 21 hari itu baru terbentuk habits yang kayak anak ayam. Kalau dia sudah 3 bulan,
Jadi kalau cuma 1 bulan, kecenderungan untuk berhenti itu lebih besar daripada kecenderungan untuk lanjut. Kalau sudah 3 bulan, ini kecenderungan untuk berhenti sama dengan kecenderungan untuk lanjut. 3 bulan. Kalau sudah di atas 3 bulan, kecenderungan untuk lanjut lebih besar daripada kecenderungan untuk berhenti. Maka kita bisa lihat pola orang, udah berapa lama telat subuh? Udah 3 bulan lebih. Oh, besok biasanya telat subuh juga. Kecuali kalau mau dipaksa ada orang yang bangunin dia. Selama 1 bulan, tapi dia tetap cenderung untuk karena masih 21 hari tadi. Karena baru 21. Jadiin 3 bulan. Baru kecenderungan untuk lanjut kayak gini loh, kayak kita nyentang-nyentangin pas lagi Ramadan itu loh. Sholat tahajud, centang. Harus capek banget nih hari ini. Pengajian sampai jam 2. Tahajud lagi, tapi sayang. Ini sudah 14 centang nih. Masa bolong di tengah? Ya udahlah besok oke lah centang dikit. Kalau nggak berlangsung kan nggak jadi ayam nanti. Iya. Ayam sorry. Iya, ayam sorry ya. Halo Pak. Gimana? Ada pembunuhan belum dibawa? Ya, saya mending tinggal sama pembunuh aja di sini. Iya. Iya, aku pikir kalau teman-teman yang adiksi, pertama kita harus ingat bahwasanya adiksi dan tidak adiksi, baik itu terkait dengan benda ataupun tadi ya zat adiktif ataupun terkait dengan aktivitas, itu semua itu adalah soalan akal kalau menurutku. Semakin kita itu bisa untuk mengasah akal kita dengan baik, maka kemungkinan kita untuk keluar bisa lebih baik. Selain akal, yang paling penting adalah aktivitas. Karena kan kita nggak cukup cuma dimotivasi. Orang dimotivasi dikasih pelajaran renang 5 tahun juga nggak akan bisa berenang kalau dia nggak nyebur. Maka perlunya kadang-kadang dipaksa itu untuk bikin habits. Makanya aku udah kasih tahu dalam buku habits itu kadang-kadang kita harus memaksa diri kita sendiri, menaruh diri pada lingkungan sehingga kita teradiksi dengan sesuatu atau mulai belajar tentang sesuatu. Ada orang pengen belajar bahasa Arab, ya carilah kondisi yang sesuai dengan itu. Kalau kita sudah tahu di Indonesia kita nggak bisa belajar bahasa Arab dengan baik misalnya, maka kalau memang ini benar-benar perlu banget bagi kita, pergilah ke luar negeri, pergilah ke Arab, sebulan di situ misalnya, mau jadi tukang sapu, mau jadi apa, asal ngomong dengan orang Arab, dan seterusnya. Kalau kita pengen misalnya untuk berenang, ya udah kita carilah kondisi dan situasi di mana polanya mendukung untuk itu. Jadi pecahkan polanya kalau untuk yang jelek, bentuk polanya untuk yang baik. Kalian nggak ngasih? Enggak. Oh enggak? Udahlah. Oh iya wes, oke. Dadah, thank you.